wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad terkait dengan perihal jihad, dan di situ juga disampaikan kepada kita oleh beliau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya barang siapa di antara orang muslim yang membantu muslim lainnya di dalam membunuh saudaranya walau bisyatri kalimah, walaupun cuman dengan setengah kalimat, bukan dengan ucapan bunuh, bukan dengan ucapan lakukan, tapi setengahnya aja atau sebagiannya saja. Intinya di situ ada ajakan, ada perintah, ada dorongan agar seorang saudaranya terbunuh, maka orang tersebut akan menjumpai Allah dan di wajahnya tertulis ayis min rahmatillah. Ini orang yang terharamkan dari rahmat Allah, orang yang putus asa dari rahmat Allah, orang yang gak akan kebagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia ngebunuh? Enggak ngebunuh. Dia mencaci menzalim? Enggak. Dia cuman ada sedikit ucapan, bahkan cuman setengah ucapan agar kezaliman terjadi. Apalagi orang yang dengan keseluruhannya, dengan semangatnya dihabiskan waktunya untuk terjadi sebuah kezaliman. Allah Subhanahu wa taala enggak ridho terhadap kezaliman yang dilakukan muslim kepada muslim lainnya. Bagaimana bisa seorang muslim kepada muslim lainnya yang mana semuanya itu dalam satu pondasi, dalam satu keadaan, dalam satu barisan, lalu saling melemahkan barisan satu sama lain. Tatkala muslim, seorang muslim lemah, barisan lainnya itu juga merasakan perasaan daripada kelemahan tersebut, sehingga kita umat Islam ini kalbunian, kata Rasulullah, bagaikan satu bangunan yang mana saling nguatin, yashuddu ba'dahu ba'da, saling nguatin ba'duhu ba'da, satu sama lain. Yang bagian kanan mengokohkan yang bagian kiri, yang bagian kiri mengokohkan bagian yang kanan, bukannya saling menzalimi, saling menindas, saling merendahkan, saling menghina, saling caci maki. Kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala ngajarin kepada kita agar kita menjadi penyebar agama Islam, agama salam, agama ketenangan dan juga keselamatan untuk semua orang sekeliling kita. Bagaimana bisa seseorang ingin menyebarkan keselamatan sedangkan dia sendiri nggak gunakan lisannya untuk menyelamatkan saudaranya? Dia mau menyebarkan agama Islam, mau nyebarin keselamatan, tapi keselamatan nggak tampak dari perbuatannya, gak tampak dari lisannya, sehingga apa kebaikan yang disampaikan oleh orang semacam itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang muslim untuk mencaci maki, merendahkan muslim lainnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya menjelaskan bahwasanya sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufur. Caci maki yang terjadi antara umat Islam adalah suatu kefasikan. Mencaci muslim itu adalah kefasikan. Hendaknya orang muslim yang mengetahui itu, dia sampai kepadanya hadis semacam ini, dia berhati-hati, berwanti-wanti. Wa qitaluhu kufr, dan juga membunuh seorang muslim adalah suatu kekufuran. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menjaga tangan kita. Bahkan manhaj dan juga metode anak daripada Nabi Adam, Habil, ketika ingin dibunuh oleh saudaranya yang bernama Qabil, apa yang dia katakan? Metode Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang seseorang yang memiliki kebersihan di dalam hatinya, kebersihan dalam keseluruhannya. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Sekalipun kamu membentangkan tangan kamu untuk membunuh saya, untuk membunuhku, gak akan aku angkat pedangku untuk membunuhmu. Kamu caci maki aku, gak akan aku balas dengan cacian, dengan makian. Ini adalah seorang muslim yang sejati. Ini agama dan juga sifat yang Allah Subhanahu wa taala ingin sifat semacam ini diwariskan turun temurun. Bukannya saling ghibah, saling ngomongin satu sama lain. Si A datang ke si B ngobrolin tentang si C. Nanti ketika yang B datang ke C ngomongin yang A. Semuanya ternyata saling ghibah satu sama lain tanpa sepengetahuan. Sehingga yang ini ngira yang ini teman saya, yang satu lagi ngira yang ini teman. Ternyata semuanya itu saling bermusuhan, isinya itu saling ghibah satu sama lain. Saling nyebarin aib satu sama lain, saling nyebarin rahasia satu sama lain. Nah, orang semacam ini hendaknya kita hati-hati terhadap orang semacam itu. Jangan kita cerita terkait rahasia kita kepada seseorang yang kita tahu, oh ini orang nyebarin rahasia orang lain. Orang datang ke kita, oh fulan punya aib gini dan gitu. Rahasianya dia nih, jangan bilang siapa-siapa, rahasia.
Diem-diem aja, dikasih tahu rahasianya. Terus kita ngomong ke orang itu tentang rahasia kita. Itu disebutkan dalam syair, la tufshi sirraka mastata'ta ila mri'in yufshi ilaika sarairon tustauda'u fakama tarahu bisirri ghairika sani'un fakadha bisirrika la mahalata yasna'u. Jangan sekali-kali kamu ceritain rahasia kamu kepada orang yang menceritakan kepada kamu rahasia orang lain. Karena sebagaimana kamu lihat dia menceritakan rahasia orang lain kepada kamu, suatu hari dia bakal menceritakan rahasia kamu kepada orang lainnya. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tuh jaga lisan kita, jaga tangan kita, jangan sampai tangan dan lisan kita enggak punya bagian dari kebaikan, enggak punya bagian dari ketaatan. Bagiannya dari apa? Punya bagian daripada caci maki, daripada merendahkan, daripada menghinakan, daripada ghibah, ngomongin orang lain, yang mana itu merupakan hal yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya itu adalah sebuah bangke yang busuk, yang begitu kotor, wal iyadzubillah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari hal-hal yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni walhamdulillahirabbil alamin.